فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Sekarang kita masuk pada surat berikutnya, yaitu suratul kafirun. Diambil dari kata di ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Dan terkadang juga surat ini dinamakan lengkap seperti bunyi ayat pertama, yaitu surat qul ya ayyuhal kafirun. Dan disepakati bahwasanya surat ini makkiyah, turun pada fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qala syarih hadhihi suratu hiya ihda suratail ikhlas. Surat ini adalah salah satu dari dua surat al-ikhlas. Banyakan kita tahunya surat Al-Ikhlas itu hanya apa? Qul huwallahu ahad. Tapi di dalam Al-Quran ikhwan ada dua surat yang dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah surat Al-Kafirun, dan yang kedua adalah surat Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa surat Al-Kafirun dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Lianna suratai Al-Ikhlas qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dikarenakan dua surat Al-Ikhlas tersebut, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima fi sunnatil fajr wa fi sunnatil maghrib wa fi raq'atai tawaf lima tadammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Dan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca kedua surat tersebut, yaitu Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad pada sunnatil fajr, pada dua rakaat qabliyah subuh. Yang ini merupakan salat sunnah rawatib yang paling utama, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar apalagi ketika mukim. Padahal petunjuk beliau ketika safar, beliau tidak menunaikan salat-salat rawatib. Dan ini sunnah, ketika seorang safar maka dia tidak disunnahkan apa? Menunaikan salat sunnah rawatib. Berarti sunnahnya tidak salat sunnah. Paham? Paham Jabir? Nah, ketika safar yang sunnah untuk tidak melakukan salat rawatib kecuali qabliyah subuh. Dua rakaat sebelum subuh tetap ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam kondisi safar, karena keutamaan yang agung pada dua rakaat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dan juga dibaca pada sunnah salat maghrib, pada rawatib salat maghrib.
dan dibaca pada 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf yaitu salat 2 rakaat yang disunnahkan setelah seseorang selesai melakukan tawaf, baik itu pada tawaf umrah maupun tawaf haji maupun tawaf sunnah. Setelah selesai 7 putaran, maka disunnahkan untuk melakukan 2 rakaat tawaf, dan 2 rakaat tawaf ini diperbolehkan dilakukan pada semua waktu. Nah, bahkan pada waktu-waktu terlarang pun diperbolehkan. Dan disunahkan untuk seseorang menunaikannya di belakang makam Ibrahim, sehingga dia salatnya menempatkan makam Ibrahim antara dia dengan Ka'bah. Nah, di rakaat pertama disunahkan membaca Al-Kafirun, dan di rakaat yang kedua disunahkan membaca Qul huwallahu ahad. Nah, dinamakan kedua surat ini dengan surat Al-Ikhlas lima tadammanatahu minal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Karena kandungan dari keduanya yang berupa pengikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Adapun pada Al-Kafirun, di sini pada tauhidul qasd, mengikhlaskan maksud peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, karena kalau kita perhatikan ayat-ayat ini semuanya apa? Semuanya berisi pernyataan bara'ah, pernyataan berlepas dirinya Nabi SAW dan kaum muslimin al-muwahhidin dari jarangnya orang-orang kafir. Yang terkandung di dalamnya berarti apa? Tuntutan untuk kita dalam beribadah tidak menyekutukan Allah. Nah, berarti kandungan surat Al-Kafirun jelas, ikhwan, yaitu untuk kita memurnikan maksud dalam ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa dinamakan surat Al-Kafirun sebagai surat Al-Ikhlas. Adapun Qul huwallahu ahad masuk atau dinamakan surat Al-Ikhlas karena padanya ikhlasul aqidah. Pengikhlasan aqidah kaum muslimin, yaitu bahwasanya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tunggal, meyakini bahwasanya hanya kepada Allah lah Subhanahu wa taala sepantasnya kita menggantungkan semua harapan dan permasalahan-permasalahan. Jadi ikhlas pada surat Al-Kafirun ikhlasul qasdi, sedangkan ikhlas pada Qul huwallahu ahad adalah apa? Ikhlasul aqidah. Di situ aqidah berkaitan dengan asma wa sifat. Karena murni surat Qul huwallahu ahad tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid yang terkandung pada Qul huwallahu ahad tauhid ilmi aqadi, sedangkan tauhid yang terkandung pada Qul ya ayyuhal kafirun adalah tauhid amali iradi, yang berkaitan dengan kehendak-kehendak, maksud tujuan ibadah kita. Nah, ini pahami dengan baik, kawan. Jadi surat Al-Ikhlas di dalam Al-Quran ada berapa, Sakif? Ada 2, yaitu
qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kenapa qul ya ayyuhal kafirun dinamakan al-ikhlas inda Khadir? Karena padanya pengikhlasan mengikhlaskan maksud dari ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ikhlasul qasdi, memurnikan maksud ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah. Sedangkan qul huwallahu ahad dinamakan al-ikhlas kenapa? Inda wafa. Padanya pengikhlasan akidah, di mana kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Kita yakini bahwasanya dialah satu-satunya zat yang diserahkan kepadanya semua urusan dan kita gantungkan kepadanya semua permasalahan dan permintaan. Allahus Samad. Baik. Kita lanjutkan, wa suratu tuqarriru aslan min usuli hadzal din wa arkanihi al-'azimah. Dan surat Al-Kafirun menetapkan pokok di antara pokok-pokok agama ini serta rukun-rukunnya yang agung, yaitu al-wala'u lil mu'minin wal bara'u minal musyrikin wa mimma ya'buduna min dunillah. Baik. Jadi pokok agama yang terkandung dalam surat Al-Kafirun apa ini? Yaitu al-wala' terhadap kaum mukminin serta bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan berlepas diri dari segala sesuatu yang mereka ibadahi selain Allah. Naam. Wa qad ja'at suratul Kafirun mu'linatan li hadzal ma'lam al-baris min ma'alimid din fa'adharatil bara'ata minal musyrikin wa ma'budatihim. Dan surat Al-Kafirun datang secara terang-terangan untuk apa? Untuk menunjukkan ciri khas yang sangat nampak ini dari ciri-ciri khas agama kita, yaitu untuk apa? Kita berlepas diri dari kesyirikan dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka fa'adharal bara'ah minal musyrikin wa ma'budatihim, sehingga surat ini menampakkan betul-betul al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari sesembahan-sesembahan mereka. Wa khatabathum khitaban wadihan la niqasha fihi wa la mudahanah, dan mengajak orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tersebut dengan apa? Dengan perkataan yang sangat jelas yang tidak ada niqash, tidak ada perlu lagi dialog, tidak ada basa-basi padanya. Karena kalau kita perhatikan kalimat-kalimat dalam surat Al-Kafirun sangat tegas. Prinsip kita dalam mensikapi orang kafir, demikian pula dalam mensikapi semua ajakan-ajakan orang kafir untuk kita apa? Untuk kita duduk saling toleransi, kemudian untuk saling bisa apa? Mengisi, mencampur agama sebagaimana seruan-seruan pada masa kita yang dinamakan dengan hiwar bainal adyan. Dialog lintas agama yang tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan prinsip ini, bara'ah. Untuk melemahkan prinsip bara'ah sehingga seorang muslim untuk mengingkari kekufuran kesyirikan tidak berani. Yang muncul adalah semua agama baik, tujuannya menuju ke surga dan seterusnya, wal'iyadu billah. Padahal ayat ini sangat jelas, khatabathum khitaban wadihan la niqasha fihi wa la mudahanah. Baik, diungkapkan dengan ungkapan yang jelas, tegas, tidak ada dialog, tidak ada basa-basi. Tahqiqan li mabda'il wala'il kamil lil islami wa ahlihi wa tahtiman li ayyi mudahanatin aw murawaghatin
fit takhalli an tauhidillah, sebagai bentuk perwujudan untuk prinsip wala yang sempurna terhadap Islam dan penganutnya. Untuk Islam dan para penganutnya kita mengarahkan wala kita, loyalitas kita, rasa cinta dan pertolongan kita untuk bantu-membantu, saling mencintai, diserahkan kepada sesama kaum muslimin. Dan sebaliknya wa tahtiman li ayyi mudahanatin, dan untuk menghancurkan bentuk menambah basa-basi apapun dalam upaya melembekkan agama Allah, au murawaghatin fit takhalli an tauhidillah, atau upaya-upaya hampir sama dengan basa-basi, murawaghah, upaya-upaya yang lembut, yang tidak terlalu kelihatan. Baik. Untuk apa? Untuk bisa melepaskan diri dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya datang dalam hadis yang sabit disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang al-kafirun ini, ya akhwan. Diriwayatkan dari Naufal al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu iqra' 'inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Qala thumma nam 'ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirk. Dari Naufal al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, bacalah ketika hendak tidurmu, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian beliau mengatakan, thumma nam ala khatimatiha, kemudian tidurlah setelah selesai dari membaca surat tersebut, fa innaha bara'atun minasyirki, karena sungguhnya padanya bara'ah dari kesyirikan. Hadis ini akan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, juga Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Taib. Walaupun pada sanadnya ada ittirab, tapi para muhaqqiqin seperti muhaqqiq Musnad Ahmad atau Sunan Abi Dawud yang lain menghukumi hasan ala tirabin fi isnadih. Ada ittirab dari sisi sanad. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan Abi Dawud menghukuminya sahih. Syahidnya di sini jelas memang kandungan makna dari surat Al-Kafirun adalah bara'ah minasyirki, berlepas dirinya seorang muslim muwahhid dari kesyirikan. Qala Allah azza wa jalla, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dan ini jelas akhwan untuk seorang muslim merupakan perkara yang disyariatkan untuk memanggil orang-orang yang tidak beragama Islam dengan sebutan kafir. Dan sebutan ini sebutan yang paling pantas untuk mereka. Dan sebutan yang paling buruk untuk mereka, orang-orang yang menganut selain Islam. Dan tidak perlu kemudian dilembekkan ungkapan tersebut dengan non-muslim, dengan penganut agama samawi dan seterusnya. Karena mereka adalah kafir.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memanggil orang-orang yang seperti itu dengan wahai orang-orang kafir. Qul ayyuhar rasulil ladzina kafaru billahi wa rasulihi ya ayyuhal kafiruna billah. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang-orang yang kafir terhadap Allah. Tidak diperintahkan untuk wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang-orang Quraisy penyembah berhala Lata Uzza Manat, tidak, tapi semuanya terkumpul dengan satu kalimat, ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun, ay la a'budu ma ta'buduna minal asnami wal alihati waz-zaifah. Aku tidak beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi dari berbagai macam berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang palsu, sesembahan-sesembahan palsu yang tidak hak. Karena hanya ada satu sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lainnya adalah batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidaklah beribadah terhadap zat yang aku beribadah kepadanya. Di sini penegasan bahwasanya orang-orang musyrikin walaupun mereka beribadah kepada Allah, tapi dikarenakan mereka menyekutukan Allah, tidaklah dianggap peribadatan mereka kepada Allah. Karena orang-orang musyrikin Quraisy dulu, akhwan, mereka menyembah Allah, berdoa minta kepada Allah, tapi selain itu mereka beribadah kepada Lata, Uzza, Mannah dan yang lainnya. Makanya ditegaskan di sini, wala antum a'biduna ma a'bud, wala antum a'biduna ma a'budu min ilahin wahid. Tidaklah kalian itu sebagai penyembah zat yang aku ibadahi, yaitu ilah yang satu, huwallahu rabbul alamin, yaitu Allah Rabbul Alamin al-mustahiqqu wahdahu lil ibadah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidak pula aku sebagai penyembah berhala-berhala yang kalian ibadahi. Wala ana 'abidum ma 'abadtum minal asnami wal alihatil batilah, dan aku pun bukan orang yang beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi berupa berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan yang batil. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian itu sebagai apa? Penyembah terhadap apa yang aku ibadahi. Naam. Penegasan kembali, hadhil ayah nazalat fi qaumin qad 'alima Allahu annahum la yu'minuna abada. Ayat ini turun pada kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwasanya mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Waqtalafa al-ulama fi sababi taqraril bara'ah minal janibaini ala thalathati aqwal. Dan para ulama berselisih pendapat tentang pengulangan bara'ah dari dua sisi ini. Nah, menjadi tiga pendapat. Karena kalau kita perhatikan, la a'budu ma ta'budun, ya kan? Ini berarti apa? Penegasan dari Nabi bahwasanya beliau tidak beribadah kepada berhala-berhala yang diibadahi orang-orang musyrik. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Kemudian diulangi bara'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ana abidum ma abadtum. Ini kan dari sisi makna, nah semakna dengan apa? Ayat yang kedua, ya kan? La a'budu ma ta'budun, seperti wala ana abidum ma abadtum. Kemudian ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud, ini jelas apa? Persis dengan ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa, Ahmad?
Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Nah, pengulangan bara'ah ini dari dua sisi, baik dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bara'ah dari apa? Dari peribadatan orang-orang musyrikin, dan juga yang kedua penetapan bahwasanya orang-orang musyrikin pada hakikatnya tidaklah beribadah kepada Allah. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat tentang pengulangan tersebut menjadi 3 pendapat. Baik, yang insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.